Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang sudut dalam bangun ruang. Ada 3 macam. Yang pertama, sudut antara garis dan garis. Yang kedua, sudut antara dua bidang. Dan yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Yang pertama, kita akan membahas tentang sudut antara garis dan garis, atau bisa juga disebut dengan sudut antara dua garis. Nah, perhatikan gambar ini. Dengan mudah tentu kamu bisa menentukan sudut antara ruas garis BF dengan garis BC. Nah, yaitu besar sudutnya yaitu 90 derajat. Karena apa? Karena BF, ini garis BF dengan garis BC, sudut yang dibentuknya yaitu sudut B ini adalah sudut siku-siku, atau dia dua garis ini saling tegak lurus, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berikutnya sudut antara garis AH dengan garis AC. AH dengan garis AC. Nah, besar sudutnya berarti di sini. Ini dia sudut yang terbentuk, yaitu 60 derajat. Nah, mengapa? Saya yakin kamu sudah paham. Karena kalau kita bentuk lagi garis AC dan AH, maka akan membentuk sebuah segitiga ACH yang merupakan segitiga sama sisi, karena panjang sisi-sisinya ini sama ya. Ini yang membentuknya adalah 3 buah diagonal bidang. Nah, dia sama, maka kalau segitiga sama sisi, itu sudut-sudutnya itu sama besar, itu sama-sama 60 derajat. Jadi ini 60 derajat, ini sudut juga 60, ini 60. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dengan AC, yaitu ini sudutnya, yaitu sebesar 60 derajat. Nah, kemudian sudut antara garis AH dan garis AD, berarti ini dia. Berapa besar sudutnya? Ini adalah 45 derajat. Nah, kenapa? Karena kalau kita teruskan lagi kita teruskan lagi antara garis AH dan AD ini, kita akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, yaitu ADH. Di mana segitiga siku-sikunya adalah segitiga siku-siku sama kaki, yaitu AD sama panjang dengan DH. Nah, kalau segitiga siku-siku sama kaki itu sudut-sudutnya selain sudut yang D ini, selain sudut 90 derajatnya, yaitu sama-sama 45 derajat. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau garis itu terletak tidak di satu bidang ya? Kalau kita lihat tiga buah soal kita ini, kedua garisnya itu sama letaknya pada bidang tertentu. Contohnya kalau FB dan BC itu bidangnya kan BCGF. Kemudian AH dan AC itu juga bidangnya ACH. Kemudian AH dan AD itu bidangnya ADH ya, sebidang. Nah, bagaimana kalau dia tidak terletak pada satu bidang? Katakanlah dua garis itu saling bersilangan. Nah, maka kita lihat contohnya ya. Kita contohkan AH dan BC. AH dan BC itu letaknya tidak satu bidang. AH dan BC itu saling bersilangan ya, karena dia terletak tidak pada bidang yang sama. Bagaimana caranya? Nah, kalau dia tidak sebidang atau dia bersilangan, maka caranya adalah pertama kita pindahkan garis BC secara sejajar sehingga memotong memotong AH. Jadi kalau kita pindahkan BC, kita pindahkan secara sejajar sini ya. Maka dia akan berimpit dengan AD.
maka sudut antara AH dengan BC ditulis sudut ini simbolnya ini sebenarnya sudut ya, bukan, kalau ini kan kurang tepat, cuman nanti kamu di catatan buat aja sudut, berarti yang ininya lurus ya. Kalau ini kan sebenarnya tanda kurang dari, cuman karena nggak ada simbol ini maka saya pakai aja yang ini. Maka kalau kita tulis seperti ini, sudut AHBC itu sama dengan 45 derajat. Gitu. Selanjutnya sudut antara dua bidang. Ya. Definisinya, sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, dan tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang, serta berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut ini disebut juga dengan sudut tumpuan. Nah, kita lihat contoh. Pada kubus ABCD EFGH yang mempunyai rusuk 5 cm, tentukan A. Sudut antara bidang ABCD dengan bidang DCGH, B. Sudut antara bidang ADGF dengan bidang ABCD, dan C. Sudut antara bidang ABD dengan bidang BDE. Nah, kita lihat ya, bidang ABCD memotong CDGH. Lihat, ini kan bidangnya ABCD ini memotong DCGH pada garis DC. Garis DC. Ini perpotongannya, garis perpotongan antara dua bidang ini. Berpotongan di garis DC. Nah, kita lihat tadi berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan awal, garis AD tegak lurus dengan DC. Kemudian garis HD tegak lurus dengan DC juga. Ya. Maka AD tegak lurus dengan HD. Maka sudut antara bidang ABCD dengan bidang CDGH adalah 90 derajat. Jadi syarat kita menentukan dua buah bidang ya, sudut antara dua buah bidang itu ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, dan tegak lurus terhadap garis potong. Ya, nah jadi kalau kita lihat di sini yang A ini masing-masing garisnya A itu AD pada bidang ABCD dan DH pada bidang DCGH, itu garis AD dan garis DH ini saling tegak lurus dengan perpotongan kedua bidang. Maka sudut yang dibentuk adalah yang sudut yang ini. Ya, ini sudutnya. Sedangkan besar sudut ini ADH ini adalah 90 derajat. Begitu. Nah, kita lanjut yang B. Yang B ditanya bidang ADGF dan ABCD. ADGF, ini dia. ADGF dan bidang ABCD. Nah, perpotongannya yaitu garis AD. Garis AD. Nah, selanjutnya kita perhatikan AB terletak pada bidang ABCD dan AB ini tegak lurus dengan AD. Ya. Kemudian AF terletak pada bidang ADGF dan AF ini tegak lurus dengan AD. Nah, maka sudut yang dibentuk oleh garis AB dengan AF yaitu sudut BAF, yaitu 45 derajat. Karena AF adalah diagonal bidang ABFE. Oke, itu jawaban untuk nomor B. Selanjutnya yang C.
bidang ABD yang di bawah ini, dan bidang BDE, ya, bidang BDE. Maka kalau kita perhatikan, ya, keterangannya di sini, AP tegak lurus BD, AP tegak lurus dengan BD, ya, dan EP tegak lurus dengan BD, ya. Sementara BD ini adalah perpotongan kedua bidang ini. Maka garis yang tegak lurus adalah garis AP tegak lurus dengan BD dan EP tegak lurus dengan BD. Maka sudut yang dibentuknya antara dua bidang ini adalah sudut yang ini. Sudut ini, yaitu APE. Sudut APE. Nah, sudut APE berarti kita akan perhatikan segitiga siku-siku APE. Ini dia. Nah, menentukan sudut APE kita pakai rumus tangen. Ya, kenapa? Ini adalah segitiga APE ini kan siku-siku, ya. Maka kalau kita pakai tangen alfa sama dengan AE per AP. Jadi ini yang mau kita cari kan. Ingat kalau tangen kan sisi di depan per sisi miring. Berarti ini sisi miringnya. Ya, berarti AP per kalau tangen alfa itu sisi di depan per sisi di samping, ya. Berarti AE per AP. AE per AP. AE sementara panjang rusuknya adalah 5. Kemudian AP itu adalah 5/2 akar 2, ya, setengah dari diagonal bidang. Maka ini penyelesaiannya, ini ya, kalau kita selesaikan 5 dibagi 5/2 akar 2 berarti kan, kalau kita cari berarti kan 5 dikali 2/5 akar 2. 5 akar 2 gitu, ya. Nah, 5 dengan 5 kan kita bagi nih habis, jadi tinggal 2/2 akar 2. Nah, nanti disederhanakan sama-sama dikali akar 2 per akar 2. Berarti kan dapatnya 2 akar 2 per 2. Nanti 2 dibagi 2 kan 1, tinggallah akar 2 begitu. Nah, selanjutnya kita cari berapa sudut alfa yang nilainya tangen berapa yang akarnya akar 2 gitu. Itu maksudnya. Nah, ini kita bisa pakai kalkulator. Kamu tekan itu nanti tangen min 1 akar 2. Tangen min 1 akar 2 berarti nampak keluarlah nanti alfa sama dengan 54,73. Silahkan dicoba, ya. Jadi ada tangen min 1 akar 2. Nah, atau bisa juga kamu pakai tombol shift-nya gitu, ya. Selanjutnya kalau kita cari, kita lihat lagi contoh kedua, yaitu sudut antara dua bidang, ya. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm dan T di tengah-tengah DB. Tentukan besar sudut antara DBG dengan bidang ABCD. Ya. Kalau tadi, ya, berarti ini hampir sama, ya, hampir sama dengan soal tadi. Cuma bedanya yang ditanya bidang DBG dengan bidang ABCD. Nah, kita jawab sudut antara bidang DBG dengan ABCD yaitu sudut CTG, ya, CTG. Nah, maka untuk mencari sudutnya CTG berarti kita perhatikan juga segitiga CTG. Maka kita pakai tangen sudut CTG itu sama dengan CG
per CT atau TC. Ya, sama persis seperti tadi, maka dapatnya lah sudutnya 54,74. Kalau tadi di sini ya hampir mendekati ya, ini juga 54,73. Silahkan kamu cari di kalkulator. Jadi berapapun sebenarnya besar rusuknya, panjang rusuknya, tetap dia nanti tetap hasilnya sudutnya itu 54,73 atau 74 gitu. Jadi berapapun rusuknya, tidak mempengaruhi besar sudutnya. Baik, silakan kamu catat ke buku catatan. Nanti kita lanjutkan lagi besar sudut antara garis dan bidang.